kelengkeng aroma durian hasil booster. Jadi dirangsang untuk berbunga. Hasilnya seperti ini. Hampir setiap pucuk ada bunganya. Lumayan lebat. Nah, nanti kita coba di pohon yang lain untuk bisa tahu bagaimana teknis pemboosterannya. Sedang di kebunnya Pak Lutfi ini, di daerah Pasuruan, Purwosari. Ini sedang proses booster kelengkeng. Ya. Mereknya apa, Mas? Mereknya Booster Lengkeng. Merek ya? Ya. Kadek merek berarti. Ya wis. Kita siapkan 3 sendok teh. Nah, kira-kira 3 sendok teh. Ini satu sendok teh kita siapkan, kita tuangkan. Setelah 3 sendok kita tuangkan ke dalam apa ini ya namanya, curigen. Kemudian curigen ini kisaran 5 liter sampai 7 liter. Kita campur aduk dengan air. Diaduk sampai merata. Kemudian kita aplikasikan ke dalam kelengkeng yang belum berbunga. Oh, ini kelengkengnya. Ini kelengkeng. Ini umur berapa tahun? Umur berapa tahun? Umur 1 tahun lebih 2 bulanan. Ya, jenis mata lada. Jenis mata lada. Belum mau berbuah ya. Masih proses kita booster, kita rangsang dengan obat booster lengkeng. Kita taruh Disiramkan. disiramkan di batangnya. Jadi disiramkan dekat batang utama ya. Batang utama. Kira-kira 40 hari maksimal 40 hari ini sudah bisa berbunga. Kita target 30 hari. Dibantu dengan doa ya. Dibantu dengan doa, jangan lupa. Semua itu tergantung amal perbuatan masing-masing. Untuk di pohon sebelumnya sudah sukses ya, Mas. Ini Ini pohon masih proses. berikutnya. Nah, untuk jenis mata lada yang sudah kita Iya. booster, bunganya sudah lebat. Ini contohnya Oh, ini. yang sudah lebat, kelengkeng jenis mata lada. Ini jarak 30 hari, kurang lebih 30 hari, jadinya seperti ini. Kita aplikasikan dengan booster lengkeng. Sangat lebat sekali, bahkan tidak ada batang yang tidak ada bunganya. Hampir menyeluruh. Iya. Ini booster 30 hari, jarak 30 hari. 30 hari. Syarat-syarat pemboosteran misalkan apa, Mas? Syarat pemboosteran usia minimal 1 tahun, terus diutamakan itu pohon daunnya itu sudah tua. Kalau masih mau tunas, kalau kita booster efeknya itu berakibat mati. Jadi kita harus melihat dulu daunnya sudah tua apa masih muda. Kalau sudah tua kita booster boleh. Jadi nunggu daunnya hijau semua, hijau mateng baru di booster. Itu yang perlu diperhatikan. Penjarangan dahan perlu nggak? Tidak perlu. Tidak perlu ya. Tidak perlu. Cuma ya intinya dari daunnya ini sudah tua. Kalau masih muda nggak boleh di booster. Ini tumpang sari nih, Mas ya. Tumpang sari. Dengan apa ini, Mas? Dengan pohon kopi, sebelah Oh, pohon kopi. kopi. Ini sayur, kacang-kacangan. Kacang-kacangan kayak kebun saya.
Kebun saya itu tumpang sari, durian, alpukat, sama pepaya. Sini Pak, ini pohon alpukat Markus umur 1 tahun. Ini pohon Markus yang kurang sinar matanya, kurang maksimal, berumur 1 tahun. Tapi yang ada yang tanaman jenis Markus usianya itu 3 bulan, hampir menyerupai 1 tahun. Di bawah Pak. Nah, 3 bulan tanam, hampir 1 tahun, menyerupai 1 tahun. Mungkin yang tadi itu kurang sinar ya Mas? Kurang sinar matahari. Ini yang jarak tanam kisaran 3-4 bulan karena sinar mataharinya Full. ini maksimal. Nah, ini buat batangnya hampir yang sudah menyerupai yang umur 1 tahun, batangnya besar. Ini pupuknya hanya NPK, terus bawahnya ini pupuk kandang, dan tidak ada lagi lah pupuk. Ini cuma jenis NPK jenis saja. alpukat besar ini. Markus. Markus. Nah, yang sebelah kurang maksimal, media tanam juga kurang maksimal, itu umur 1 tahun, jadi lebih besar yang 3 bulan. Oh ini kurang sinar ini Mas. Sinar mataharinya kurang. Ini umur 1 tahun. Di atas pohon pete, jadi sinar mataharinya kurang maksimal, efeknya ya kayak gini, kerdil. Jeruk primo. Apa itu jeruk primo? Jadi antara musim hujan dan musim panas itu nggak ada musimnya, semua berbuah. Berbuah terus-terusan ya. Berbuah terus menerus antara musim hujan dan musim panas. Primo. Jeruk primo, keprok primo. Ya wis engko nek matenge aku njaluk. Tanpa pengobatan apapun, hanya Ya, pupuk kandang. Kalau jeruk belimbing itu gampang berbuah. Saya punya belimbing itu di polybag juga masih berbuah. Lebat sekali, besar-besar. Jeruk saya di pot itu juga berbuah. Saya nanam jeruk itu di pot Mas. Berbuah. Ini kurang lebih 2 bulan sudah bisa dipanen. 2 bulan panen. Lumayan buat petik-petik ya Mas. Buat petik buah. Terus Untuk sebelah dikonsumsi. ini ada pohon musangking umur 1 tahun. Ini umur 1 tahun. Media tanamnya pupuk kandang, hanya pupuk kandang saja dan tanah. Pengobatannya pakai fungisida, pakai Curacron dan Antonik, terus sama Pestisidanya nggak pakai? Curacron. Curacron. Pestisidanya, untuk fungisidanya pakai Antonik dan Skor. Iya. Setiap liter itu 2 cc. Jadi masing-masing petani itu punya selera mau seneng sama merek apa. Kalau saya nih biasa menggunakan merek Bayer. Jadi kalau insek itu pakai yang biasa dipakai petani itu Bulldog, sama satunya lagi itu Desis. Kalau fungi itu yang produksi Bayer juga, apa itu lupa saya namanya. Ini kalau pengobatan 3 bulan sekali pakai Curacron dan Antonik, ditaburkan di tanahnya, dilabur di tanah 1 liter itu 2 cc Skor dan Antonik. Setiap boleh 3 bulan, boleh 1 bulan sekali. Untuk menghindari hama. Dari hama penyakit, dan Antonik dan Skor itu fungsinya itu untuk mengendalikan hama. Yang paling penting itu hamanya itu. Nggak disemprot ke daunnya Mas? Di daunnya boleh, tapi yang paling penting itu di akarnya. Di tanah, di akarnya itu biar di dalam tanah itu biar tidak ada. Oh, pengalaman masa lalu sampean pernah ada pohon yang mati itu ya? Iya. Sudah setinggi biar tidak 3 meter 3 mati. meter mati. Dulu kena musangking ya? Bawur. Oh, bawur. Bawur yang mati. Ya umur sekian dan tingginya ya sekian juga mati.
Terus ini alhamdulillah karena ada fungisida kayak Antonik dan Skor ini masih bertahan hidup. Iya. Dan matinya dulu pada musim kemarau ya. Musim kemarau. Iya, mungkin juga faktor kurang penyiraman ya Kurang Mas. air. Kalau ini seger nih. Ini setinggi Sudah 2 meteran nih. 2 meter lebih, 2 meter setengah. Usia 2 tahun. 1 tahun. Oh 1 tahun. 1 tahun. 2 meter lebih. Lumayan besar Kalau ini. ini kan 2 meter. Ya, Iya. 2 meter setengah. Tinggal tunggu petik nih. 2 tahun lagi lah. Saking kaki 3. Musangking kaki 3. Ini apukat yang Jenis Markus diserang hama ulat. penyakit. Terus setelah kena hama, Wah ini mirip apukat saya di kebun ini. Gundul. Jadi ada satu pohon diserang ular. Ulat ya? ulat. Itu ular. Ini sudah saya kasih insek, curakron, terus sama obat daun. Obat daunnya bebas, yang penting jenis obat daun untuk jenis tanaman. Ini kemarin 1 mingguan, kurang lebih 1 mingguan saya kasih insek dan obat daun. Nah, ini hasilnya kayak gini, tunas bebas obat daun. Kalau bisa obat daun sama inseknya dikasih obat fungisida kayak curakron dan Antonik 1 cc untuk pelengkapnya. Nah ini tunasnya tumbuh banyak. Efek dari obat daun. Kandungannya apa sih obat daun itu? NPK juga ya? NPK, Pupuk makro ya? pupuk makro. Terus yang bawah ini saya tabur dengan pupuk, bukan pupuk ya, fungisida yang 1 cc itu Anti jamur ya? anti jamur. Biar nggak keserang batangnya. Oke, kita geser ke tempat lain, Mas. Mau dipindah kemana ini? Dipindah ke tempat yang lain. Kalau bisa di karantina. Soalnya medan Dongkel dah, mau didongkel. Saya punya alatnya di rumah kalau mau pinjam. ini jenis bawur kaki 4, usia 1 tahun, hampir sama dengan musang. Kurang Tapi kerdil ini ya. kerdil. Usianya hampir sama dengan musangking, tapi masih kerdil. Ini nanti kalau ditanam lagi tambahi sekam, Mas. Kayaknya terlalu banyak batu itu di bawahnya. Batu dan kayak pohon. Batu sama kerikil. Sama ini, sama dari pohon sebelah. Jangan terlalu dekat pisang. Pisang. Ya, jangan terlalu dekat pisang. Mungkin akarnya Pak. Akarnya pisang nyampe ke situ. 4 meter aja nyampe kok akar pisang itu. Bawur kaki 4. Di kebun saya itu pisangnya tak habiskan. Tak ganti pepaya. Mungkin ini Pak, dari pohon mangga, mangganya sebenarnya tapi nggak banyak. Tapi yang merusak pohon durian itu pisang memang. Kalau pohon yang lain itu saya kira tidak, Mas. Akarnya pisang, iya, akarnya pisang. 4 meter aja ini kan nggak sampai 4 meter ini, 2 meter. Di sana masih ada pisang lagi, 2 pisang, di antara 2 pisang, jarak 2 meteran. Nah ini ada 3 lagi. Pisang yang dewasa itu akarnya bisa sampai 4 meter lebih. Ini pisang Ya. Sama ini dekat pisang juga ya. dekat pisang. Umur berapa tahun ini? Ini umur 3 bulan. Oh baru tanam. Baru tanam 3 bulan, jenis bawur. Nah, yang belakang ini juga kelengkeng, habis 1 bulan kemarin itu sudah di poster. Nah, hasilnya kayak gini. Ini sudah berbuah, hampir berbuah. Ini umur 1 bulan posternya. Kalau usia dari pohonnya kurang lebih 1 tahun. Kenapa kok tidak besar dengan yang di atas? Karena ini tanahnya, jenis tanahnya ini kurang bagus, media tanamnya, karena
berbatu kerikil. Ya. Nah, ini efek dari kerdil pohon Tadi tanahnya berbatu, batu. juga deket pisang. Saya kira itu, Mas. Iya, wis. Jadi begitu, teman-teman. Jadi kalau budidaya tanaman buah itu perlu pertimbangan kalau memang mau tanam buah yang lain, contohnya pisang. Jadi tumpang sari dengan pisang itu berakibat kerdilnya pohon buah yang lainnya, karena pisang itu akarnya menang ya, dia akarnya kemana-mana dan menyerap nutrisi itu luar biasa. Ini mungkin tanamnya itu dipaksa. Langsung tanam ya, Langsung tanam tanpa diolah dulu ya. Lahannya ini kan nggak pernah ditanami buah-buahan, cuma ini dulu itu bekas. Pernah dites pH-nya, Mas? Nggak pernah. Ini dulu bekas penggalian tanah untuk dibuat batu rumah itu, batu merah. Jadi hasil dari penggalian itu tanahnya yang bagus-bagus itu hilang. Jadi ya, sisanya itu berkerikil, batu berkerikil. Nah, ini tanamnya ini antara lengkeng, pohon durian ini dipaksakan ditanam. Media tanamnya tidak ada, hanya tanah saja dan batu Dan banyak batunya. Ya. Demikian teman-teman, berkunjung ke kebunnya Pak Lutfi, salah satu dosen tapi masih menyempatkan berkebun juga. Beliau Tumpang Sari, kelengkeng, apukat, durian, dan jeruk. Yang paling banyak pohon Kopi, oh kopi juga ya. Oh, kopi. iya. Ada jambu baru tanam kayaknya. Demikian, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.